Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, seperti minggu lalu saya berada di Sulawesi Tenggara, sekarang berada di Pontianak untuk membentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Kalbar ini. Ini di dalam rangka kita mengembangkan, mengorkestrasi potensi-potensi ekonomi daerah di masing-masing provinsi. Nah, kalau ini tidak dikembangkan, dikoordinasikan, diorkestrasi, maka jalannya tentu tidak optimal. Karena itu peran daripada komite daerah ekonomi syariah ini menjadi sangat penting, yang nanti merupakan bagian daripada pelaksanaan program dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau tidak ada komite di daerah, tentu tidak ada yang menggerakkan ekonomi di daerahnya. Itulah makanya kita terus mengembangkan di daerah-daerah supaya ekonomi keuangan di daerah itu bisa berjalan lebih optimal. Saya kira itu. Ya. Ini yang ke-27 Pak ya? 27 ya, 27 ya. KDEKS yang ke-27. Silakan. Terkait dengan ini Mas ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Wapres, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang terkait KDEKS ini kan salah satu agendanya untuk mengawal sertifikat halal UMKM setempat. Nah, menyambut menjelang pemberlakuan wajib sertifikat halal Oktober itu banyak pihak yang meminta untuk ditunda dulu karena masih banyak UMKM khususnya makanan dan minuman itu belum memiliki sertifikat halal. Itu bagaimana arahan Pak Wapres? Terus yang kedua terkait stunting Pak, nanti yang acara nanti itu pemerintah akan melakukan penimbangan massal, persiapannya seperti apa untuk penimbangan anak-anak secara nasional? Terima kasih. Iya, untuk wajib sertifikat halal itu ya, itu istilahnya sekarang menjadi mandatori. Nah, tentu bukan menunda, tetapi bagaimana itu proses bisa yang sudah siap langsung diproses sertifikasi halal, yang belum siap diedukasi. Jadi terus melakukan edukasi sehingga pelaksanaannya juga tidak mungkin sekaligus semuanya itu disertifikasi, kan juga tidak mudah. Ya, karena itu harus bertahap tentu. Ya, per tahun itu kita target ya 10 sekira 10 juta lah, 10 juta. Itu karena itu maka ada yang sudah langsung bisa sertifikasi, tapi ada yang baru harus diedukasi sehingga mereka paham betul. Nah, kemudian nanti pada akhirnya bisa seluruhnya disertifikasi. Mungkin begitu, bukan ditunda ya, tapi diedukasi di tahap yang sudah siap, tahap yang belum siap, terus sambil diedukasi. Itu saya kira. Kemudian yang kedua soal penimbangan apa istilahnya itu ya? Massal. Itu memang dilakukan setahun 2 kali. Itu untuk mengukur ya kondisi keadaan anak yang antara umur 0 sampai 59 bulan. Ya, untuk itu yang pertama itu kan. Kemudian juga untuk menggerakkan ya, menyadarkan terutama para ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan anak. Itu apa yang harus dilakukan? Untuk pertama tentu standarnya harus sama. Untuk mengukur nih standarnya harus sama. Jangan sampai tidak sama. Kemudian nanti berbeda-beda. Dan yang keduanya itu hasilnya juga harus akurat. Nah, yang ketiga itu tugasnya juga harus memiliki pemahaman yang sama. Itu untuk
Tetapi yang kita harapkan tetap melakukan pemeriksaan yang rutin, yaitu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu terus diperiksa seperti di posyandu ya. Nah sehingga tidak hanya mengikuti yang standar 1 tahun 2 kali, tetapi ini juga tetap dilakukan. Sebab itu menjadi bagian yang dimonitor oleh puskesmas setempat, satu daerah, sehingga ukuran-ukuran juga bisa terus, tidak hanya menunggu yang setahun 2 kali. Itu barangkali ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Izin Pak, saya Bambang dari Harian Rakyat Merdeka. Izin bertanya, pertama terkait pencairan THR Pak pekerja swasta. Pencairan Suaranya izin pencairan THR pekerja swasta Pak. agak jauhin gitu. Terkait pencairan THR Pak. Nah. Apakah ada imbauan dari Pak Wapres agar perusahaan tidak telat membayar THR-nya Pak? Pertanyaan kedua Pak, baru-baru ini ada 5 jemaah umroh yang tidak bisa pulang di penjara oleh polisi Saudi karena nongkrong di jalan katanya gitu, laporan dari Kemenag. Apa langkah pemerintah merespon kasus ini? Kemudian himbauan Pak Wapres kepada para calon jemaah umroh agar kasus serupa tidak terulang Pak. Izin, terima kasih Pak. Ya, saya kira sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja ya, dan saya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh tenaga kerja supaya para pengusaha memperhatikan ya untuk THR itu, ya jangan sampai abai, dan kalau tidak itu nanti kan ada sanksinya, ya ada sanksinya. Karena itu saya minta para pengusaha swasta memperhatikan itu, dan itu juga dalam rangka menjaga hubungan yang baik antara pengusaha dengan para pekerjanya. Ini demi kebaikan bersama. Jadi jangan sampai ada yang mangkir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya mendengar bahwa itu sudah ada semacam bantuan advokasi dari pihak KJRI. Saya terima kasih pada KJRI yang terus membantu mereka yang menjadi sehingga tidak bisa kembali karena ada persoalan. Nah, saya harap ini Kementerian Agama bekerja sama dengan asosiasi umroh ya, ataupun juga dengan kalangan travel untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka yang berumroh itu paham aturan-aturan yang ada di Saudi. Ya, jangan sampai saya dengar ini dianggapnya mereka melanggar, melebihi aturan yang sebagai jamaah umroh. Dia melakukan hal-hal di luar jamaah umroh, sehingga dianggap sudah melampaui aturan, sehingga masih ada persoalan. Karena itu Kementerian Agama saya minta supaya mengedukasi masyarakat yang umroh melalui bekerjasama itu asosiasi umroh atau travel. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.